Sekarang kita bahas tentang masalah bid'ah. Ya, ini sudah usang, sudah banyak dibahas Syekh Ibnu Taimiyah, sudah para masa sahabat, sudah sering dibahas. Nabi buktinya sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Itu sumbernya kan. Tapi kenapa kita bahas lagi? Ya karena generasi itu berbeda-beda, generasi itu kan saling bergantian gitu. Generasi yang dulu mungkin alim, generasi yang sekarang kan belum tentu nggak tahu, belum tentu tahu. Sehingga kita bahas. Dan masalah bid'ah ini juga sering menimbulkan permusuhan. Dan tidak hanya permusuhan, saling mengkafirkan. Itu yang paling parah, itu juga sudah menumpahkan darah. Gara-gara saling mengkafirkan. Ya, di mana mulainya? Mulainya embrionya biasanya dari bid'ah ini. Lalu kemudian kepada syirik. Itu biasanya ke sana. Maka di sini akan saya sampaikan, kalian kalau diserang masalah bid'ah, sudah ya banyak tulisan, artikel, bahkan buku khusus tentang masalah bid'ah banyak. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah bid'ah. Ya, ini sudah usang, sudah banyak dibahas Syekh Ibnu Taimiyah, sudah para masa sahabat, sudah sering dibahas. Nabi buktinya sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Itu sumbernya kan. Tapi kenapa kita bahas lagi? Ya karena generasi itu berbeda-beda, generasi itu kan saling bergantian gitu. Generasi yang dulu mungkin alim, generasi yang sekarang kan belum tentu nggak tahu, belum tentu tahu. Sehingga kita bahas. Dan masalah bid'ah ini juga sering menimbulkan permusuhan. Dan tidak hanya permusuhan, saling mengkafirkan. Itu yang paling parah, itu juga sudah menumpahkan darah. Gara-gara saling mengkafirkan. Ya, di mana mulainya? Mulainya embrionya biasanya dari bid'ah ini. Lalu kemudian kepada syirik. Itu biasanya ke sana. Maka di sini akan saya sampaikan, kalian kalau diserang masalah bid'ah, sudah kita bahwasannya itu apa? Apakah setiap bid'ah itu dhalalah? Apakah setiap yang baru itu sesat? Ini harus difahami dulu. Definisi bid'ah itu macam-macam. Memang secara bahasa itu hal yang baru. Kullu bid'atin dhalalah. Tapi kan kullu muhdatsatin bid'atun. Jadi hal yang baru itu bid'ah. Dan kullu bid'atin dhalalah. Hal yang baru itu apa? Kalau hal yang baru itu umum, itu kan nakirah kan. Kalau hal yang baru, setiap yang baru itu sesat, ya semua banyak hal yang baru kan. Pakaian baru, ya kan. Pakaian itu kan hal yang baru. Kendaraan hal yang baru, onta, mobil. Ya maka semuanya sesat semuanya. Sepatu itu hal yang baru. Meskipun dulu ada khuf kan, tapi kan beda model. Dan seterusnya. Lah bid'ah ini apa? Ulama di sini beda pendapat. Udah ulama di antara yang dia simpulkan ya, sesuatu hal yang baru, ini mazhab Syafi'iyah, paling enggak ya seorang yang dalam aliran Syafi'iyah lah. Artinya ulama-ulama Syafi'iyah sebagian itu mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang dilakukan dalam hal agama yang tidak bertentangan dengan syarak, dengan syariat. Itu saja. Dan ulama ada yang mengatakan sesuatu yang baru yang dalam masalah agama, hal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah atau nggak dicontohkan, bukan nggak dicontohkan ya, hal yang baru dalam hal agama itu baru bid'ah. Hal yang baru agama ini apa? Menciptakan syariat baru. Nah, ini yang definisi yang lain. Menciptakan syariat baru. Menciptakan syariat baru apa contohnya? Contohnya misalkan membuat sholat wajib. Ini ada sholat wajib. Padahal Nabi nggak pernah mengatakan wajib. Misalkan sholat menjelang ujian wajib hukumnya. Lah ini kan bid'ah karena Nabi nggak pernah mewajibkan. Tapi kalau kita sebelum ujian kita minta sama Allah doa dengan sholat dulu, itu nggak ada masalah, bukan bid'ah. Dalam Al-Quran apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan Nabi idza faza amrun hama ila shalah. Nabi sendiri kalau ada masalah beliau sholat gitu. Jadi ini bukan bid'ah. Itu, dan kita dengan sholat mohon kepada Allah. Sholat itu bebas, umum, kapan saja bisa. Nah, dalam kitab kemarin kita baca kitab fikih ya, dalam syarahnya Fathul Qarib itu, sholat itu ada apa? Khuruj minal bait, sholat. Dukhul bait, sholat. Kan begitu. Safar, sholat. Jadi banyak hal yang baru. Bahkan Sayyidina Bilal itu punya amalan yang Nabi nggak tahu. Kalau amalan itu membuat beliau ini sandalnya kedengaran di surga kan, yang terkenal itu, masyhur. Bilal, kamu punya amalan apa? Nabi sendiri nggak tahu. Padahal beliau ini kan yang orang pertama yang menerima syariat. Kamu ini sholat apa wahai Bilal? Kamu ini punya amalan apa kok sampai suara sandalmu itu kedengar di surga? Loh, Nabi lo nggak tahu. Tapi amalannya sama Allah diterima.
Apa kata Bilal? Saya setiap habis wudhu saya sholat 2 rakaat. Loh ini sholatnya sahabat Bilal apa bid'ah? Kan mana ada kita pernah coba kalian kita fikih yang paling kecil sampai yang paling besar, mana ada sholat sunnah wudhu? Nggak ada. Nggak pernah ada sholat sunnah wudhu. Nabi juga nggak pernah merintah habis wudhu sholat atau nggak pernah ada, hadis satu pun nggak ada. Dan di kitab fikih pun nggak pernah ada. Tapi itu diakui dalam kitab hadis sebagai amaliyah yang bisa menyebabkan orang itu mendapat ridho Allah dengan cara apa? Buktinya dibuktikan dengan sandalnya Bilal sudah terdengar di surga dengan amalan itu. Jadi sahabat Bilal ini menciptakan tradisi baru dalam Islam. Tapinya kenapa nggak bid'ah, nggak dolalah, nggak sesat? Karena beliau sholatnya seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau nggak menciptakan sholat baru, nggak menciptakan gerakan baru, gitu loh. Doanya sama, caranya sama, nggak mukhalafah. Dan sahabat Bilal nggak mengatakan wajib gitu loh. Nah, ini. Kecuali kalau wajib, itu baru mensyariatkan hal yang tidak disyariatkan Rasulullah. Faham tak kira? Nah, itu baru nggak ada masalah. Lah, ada satu hadis kalau kalian mau ada satu hadis ini bisa menurut Buya ini ya. Satu hadis ini bisa dipakai untuk membantah 1000 tuduhan bid'ah. Jadi kalau kamu tuduh bid'ah nggak usah banyak hadis, wis siapkan tuduhan bid'ahmu 1000 halaman kurang, tambahi lagi 3000 halaman. Kamu nyantai nggak usah persiapan, tidur aja di rumah, wiridan yang banyak. Cukup satu hadis kamu bawa sudah selesai acara. Dia sampai capek, sampai lapar, sampai haus ya. Kamu nggak usah santai, tinggal tidur aja. Sudah selesai, sudah baru kamu satu hadis cukup selesai. Apa hadisnya? Ini hadisnya. Semoga hadisnya ya. Ini hadisnya langsung aja ya dalam Sahih Muslim. Jelas sahih kalau ini. Rasulullah bersabda ya, agak panjang awal-awalnya ini. Langsung aja kepada hadis beliau. Ada muqaddimahnya ini ya. Ila akhirih ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnah di sini bukan diartikan sunnah Nabi. Karena di sini ada terusannya wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Jadi kalau sunnah ini diartikan sunnah Nabi, nggak mungkin karena satu redaksi ini ada sunnah sayyi'ah. Nabi nggak pernah punya sunnah sayyi'ah. Dan ini dalam Islam bukan dalam hal fashion atau dalam hal makanan ya, tapi dalam Islam man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menciptakan tradisi baru dalam Islam. Jadi menciptakan tradisi baru. Sunnah itu kan tradisi. Artinya banyak, ada yang mengalir juga sunnah, kebiasaan juga sunnah. Jadi siapa yang membuat kebiasaan bagus dalam Islam, maka falahu ajr. Tapi di sini harusnya banyak redaksinya. Yang saya baca di sini fa'umila ba'dahu, lalu dilakukan amalan itu setelah dia orang itu, kutibalahu mithlu ajri man amila biha, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Dia menciptakan hal yang baru dalam Islam, lalu orang lain itu melakukannya, maka dia mendapatkan pahala dari amalan itu. Jadi kamu ini harus apa? Menciptakan amaliyah baru dalam Islam. Kan dalam tradisi budaya Jawa atau tradisi kampung, nah ini Islam, maka kamu dapat pahala dan pahala orang yang melakukan setelahmu, ya kan? Wala yang kusu min ujurihim syai'un, dan pahala orang yang melakukan itu tidak berkurang. Jadi kamu menciptakan tradisi baru, misalkan kamu punya tradisi sebelum belajar kita baca Yasin dulu, misalkan tradisi, dan kamu meninggal dunia dilakoni itu, maka kamu mendapatkan pahala orang yang melakoni itu, yang melakukan itu. Dan orang yang melakukan itu tidak berkurang pahalanya. Tidak harus nunggu mati, kamu hidup pun tetap dapat pahala. Ayo baca Yasin sebelum belajar. Wah, kamu itu sudah pahala. Dan dia yang kamu suruh melakukan, maka kamu dapat pahala orang yang melakukan. Man dalla 'ala khairi kafa'ilihi. Menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Jadi kalau kamu itu nyuruh orang ayo ngafalkan Quran, kok dia ngafalin Quran, kamu dapat pahala dia. Nah, enaknya di situ. Ya, kamu diem dapat pahala. Ayo ngafalin besok start sama saya. Nah, kamu tidur dia ngafalin Quran, kamu dapat pahala. Loh, enaknya di situ deh.
Ya, maka kalau pulang harus jadi guru tahfidz semua ya. Nah, itu gak usah dibayar. Kalau misalnya kamu yang bayari santrimu kan. Udah, lanjutkan waman sana, ini lanjutannya satu paket ini. Waman sana fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang menciptakan tradisi jelek dalam Islam, fa'umila biha ba'dahu, dan dilakukan setelah dia dilakoni itu tradisi jelek itu, kutiba alaihi mislu wizri man amila biha, maka dia juga dapat dosa orang yang melakukannya. Jadi kalau kamu menciptakan tradisi jelek, kok ada yang ngelakoni, ada yang ngelakukan, wah itu kamu juga dapat dosanya. Ada pahala jariah, sedekah jariah, ada juga dosa jariah. Hati-hati. Misalkan kalau kamu ulang tahun, sama bukan kamu ya, ada orang misalkan ulang tahun desa atau ulang tahun kota, wah itu diundang kemaksiatan di situ misalkan ya. Lagi perempuan bercampur minuman keras, wah kau meninggal kok setiap tahun begitu. Jadi ulang tahun desa atau ulang tahun kota atau ulang tahun apalah itu, kok dirayakan dengan cara hal yang maksiat, kamu juga dapat dosanya. Maka hari lahir desa kamu buat pengajian, kamu buat sholawatan, bukan bid'ah ini, bukan sesat ini, malah dapat pahala orang yang melakukan setelahmu nanti. Kamu cukup membuat tradisi. Nah, kamu juga harus punya kekuatan kan? Jadi RT, jadi RW, jadi kepala desa. Fungsinya untuk itu. Ya kan? Fungsinya untuk itu. Jadi lurah. Fungsinya untuk membuat kebudayaan yang bagus. Pokoknya setiap ada ulang tahun desa, kita undang pengajian, kita buat sholawatan, kita buat baca Quran. Subhanallah itu. Satu kampung sholawatan, kamu dapat pahala orang yang melakukan sholawatan itu. Dan tidak berkurang pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Di sini sama, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min auzarihim syai'un, tidak berkurang dosa mereka. Mereka dosa, kamu juga, bukan kamu, orang yang membuat tradisi jelek juga dapat dosa. Sama-sama dosanya. Nah, ini dalilnya ini. Di sini artinya apa? Di sini justru Nabi itu menyuruh kita untuk berlomba-lomba membuat ide dan menciptakan, merealisasikan ide untuk membuat inovasi baru dalam Islam. Kamu harus punya inovasi baru dalam hal Islam itu apa? Itu. Kalau hal yang baik dicontohkan, kalau hal yang tidak dicontohkan Nabi itu bid'ah dalam Islam, maka mana ada orang nggak bid'ah sekarang? Contohnya apa? Bahkan Imam Haramain pun masuk di sini nanti. Nabi mana pernah mencontohkan taraweh pakai 1 juz setiap malam? Kalau di Mekah itu kan 1 juz. Itu bid'ah juga karena Nabi nggak mencontohkan. Sayyidina Umar tarawihnya 20, itu juga bid'ah nanti. Nabi nggak pernah 20 rakaat dengan jamaah yang umum dengan masyarakat luas. Itu pun Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Abu Bakar sebelumnya tidak jamaah, sendiri-sendiri. Sayyidina Umar itu kan pertama kali yang menciptakan tarawih berjamaah. Yang pertama kali namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang hafal Quran, kita juga masih punya sanad dengan beliau. Jadi ini imam pertama kali tarawih. Nabi nggak pernah dibuat kamu yang imami itu, enggak. Sayyidina Umar yang menciptakan itu. Apa beliau ahli neraka? Nauzubillah min dzalik. Itu sudah mubasyir bil jannah, ittifaq itu. Beliau sudah mubasyir bil jannah, jelas itu. Enggak ada yang mengingkari ya dalam Ahlus Sunnah itu. Apalagi contohnya kultum sebelum tarawih, apalagi itu. Itu juga bid'ah, Nabi nggak mencontohkan. Ya kan? Kultum itu loh. Baik sebelum waktu sudah tarawih, apalagi tengah-tengah tarawih supaya orang nggak pulang kan, habis tarawih selesai, kultum terus witir supaya jamaah nggak lari. Wah itu malah bid'ah lagi kalau mau bid'ah-bid'ahan. Ya kan? Semuanya mana ada yang nggak bid'ah? Contohnya ngabuburit dengan ceramah, dengan kultum, dengan zikir, itu juga bid'ah lagi kan. Sering kalau masjid sebelum buka puasa itu kan ada ceramah, kultum, ada wiritan atau ngaji Quran, itu juga bid'ah juga ngabuburit itu. Nabi tidak pernah mencontohkan lagi. Semuanya bid'ah. Apalagi sama takjil itu yang membagi-bagikan di tengah jalan, bid'ah lagi. Ya kan, membuat takjil resmi gitu loh. Nyuruh orang kok dijadwal, itu juga sama. Meskipun hadisnya ada. Hadisnya itu kan bukan takjil ya apa? Barang siapa ngasih makan orang yang berpuasa, pahalanya sama. Kan nggak usah dengan bagi-bagi takjil di jalan. Ya kan? Cukup aja dengan cara gimana lah, terserah itu. Antarkan ke rumahnya. Nah, semua ini kalau dipikir-pikir ya nggak ada yang lepas dari bid'ah semuanya.
Apalagi ada program one day one juz, tambah bid'ah lagi itu. Kok ngaji dibatasi 1 juz sehari? Itu. Semuanya nggak ada yang nggak bid'ah, semuanya bid'ah. Nanti kalau hanya definisinya sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Tasbih bid'ah. Loh, gimana tasbih bid'ah? Apa melanggar syariat? Tidak. Kan wasilah saja dia. Cara supaya kita itu berzikir kepada Allah. Dan itu inovasi baru, itu malah bagus. Masa cara supaya kita zikir itu menjadi neraka gitu. Sama habis sholat salaman. Bid'ah. Kenapa bid'ah? Oh, habis sholat itu main HP nggak dosa, masa yang salam itu malah dosa? Kan aneh kan ini kan? Aneh. Padahal salaman sudah jelas dalilnya. Itu. Sudah jelas dalilnya. Idza laqiya muslimani fatasafaha kan gitu. Tasaqal dzunubuhuma. Kalau orang muslim bertemu salaman rontok dosa-dosanya. Sudah jelas itu. Maka kalau bisa salaman jangan setelah sholat. Setiap ketemu salaman. Habis kamar mandi salaman. Malah bagus. Siapa tahu kelamaan nunggunya. Ya kan? Nah, itu malah bagus. Lah kok malah disesatkan tuh gimana? Sebelum sholat baca usolli bid'ah lagi. Jadi sekarang kamu itu ngerumpi sebelum sholat itu boleh-boleh lah, kok baca usolli nggak boleh, kan lucu. Ya kita nggak mewajibkan. Kalau mewajibkan baru nggak boleh. Nabi nggak mewajibkan. Ya, disinilah letaknya. Maka kamu harus bisa menciptakan hal yang baru dalam Islam. Ya kan? Sebelum sholat zikir istighfar 50 kali dulu. Itu malah bagus. Kok bid'ah? Bid'ah. Nabi nggak mencontohkan. Nabi sebelum sholat nggak zikir dulu, apa nggak istighfar dulu loh. Ini kan aneh lagi. Tapi kalau ngerumpi boleh lah, ini kan aneh. Nah, ini penting ya. Jadi kesimpulannya kita ini dari hadis ini justru dianjurkan oleh Rasulullah agar kita ini